Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan pembahasan untuk cluster analysis, basic concept and algorithm, ya, dari buku Introduction to Data Mining. Ini adalah di bab ke-7, ya, cluster analysis, basic concept and algorithm. Untuk yang bagian overview kita sudah bahas. Kemudian kita akan membahas tentang k-means. Ini sudah. Ya, sekarang k-means. Di bahasan k-means ini ada beberapa subbahasan. Yang pertama adalah tentang algoritma k-means dasar, kemudian ada isu-isu terkait dengan k-means, ada bicycling k-means, kemudian k-means dan beberapa tipe cluster, kekuatan dan kelemahan, kemudian k-means as an optimization problem. Di slide ini tidak ada, ya, tidak dibahas. Kemudian kalau di buku, ya, di buku itu kita lihat di ini sampai k-means as an optimization problem, ternyata di sini juga tidak ada, ya. Di sini tidak ada di daftar isi. Oh, maaf. Ini, ya, maaf, ya. Ini ada, ini k-means as an optimization problem 726, ya. 726 kita lihat. Ya, di slide nggak ada, tapi di sini ada. Ya, nanti akan kita coba lihat. Oke, kemudian kita mulai dari dasar algoritma, ya, atau sebelumnya. Ini adalah slide sebelumnya, ya, bahwa algoritma untuk clustering ini ada k-means dan variasi-variasinya, ya, artinya yang partisional, ya. Kemudian partitional, ya. Kemudian hierarchical, kemudian density based clustering, kemudian kita bahas adalah yang k-means, ya. Ya, k-means ini merupakan pendekatan clustering partisional yang populer, ya. K-means yang populer, yang udah awal dan sampai sekarang masih populer, di mana jumlah cluster, yaitu K besar, harus dinyatakan di awal terlebih dahulu. Kemudian setiap cluster itu diasosiasikan atau mempunyai, ya, sebuah centroid. Ya, centroid itu adalah titik pusatnya, ya. Centroid adalah titik pusatnya, atau yang kita udah bahas di bagian sebelumnya, yaitu merupakan sebuah prototipe, ya, atau ya prototype, ya, prototype, titik prototype. Kemudian setiap titik itu atau setiap objek sini, ya, setiap objek itu di assign, ya, setiap objek itu menjadi anggota dari cluster, di mana cluster tersebut adalah yang centroidnya yang terdekat, ya, cluster dengan centroid terdekat. Untuk dasar algoritmanya sangat sederhana, kita lihat di sini. Ya, langkah pertama adalah memilih K titik, ya, sebagai centroid
awal. Ya, sebagai sentroid awal kita boleh K titik. Kemudian ini ada looping, ya, ada looping, di mana di sini yang baris ketiga ini ya, dari sebanyak K cluster tersebut diassign semua titik ke sentroid yang terdekat. Ya. Jadi semua titik, semua objek itu diassign ya ke sentroid yang terdekat untuk sebanyak K cluster, karena kita dipilih di awal sebanyak K sentroid di sini sebagai artinya K cluster. Kemudian berikutnya adalah dihitung ulang sentroidnya, artinya ditentukan ulang sentroidnya untuk setiap cluster. Terus sampai sentroidnya itu stabil, tidak ada perubahan. Ini contoh dari K-means clustering, di mana di sini K-nya itu ada 3, ini 1, 2, 3. Ya, yang ada tanda silang ini adalah titik sentroid awal. Ini iterasi pertama. Ya. Kemudian kita lihat ini adalah objek-objeknya, ya ada objek-objeknya ya. Ini yang ada yang bentuknya diamond gini, ada yang bulat, ada yang kotak, ya. Dimana untuk awalnya kita sebenarnya tidak tahu ini masuk ke klaster mana, yang bentuk-bentuk yang berbeda-beda dan warna-warna yang berbeda-beda ini. Nah, kemudian di iterasi pertama dari sentroid 3 sentroid ini di-assign semua objek, ya. Ini di-assign ternyata yang paling dekat ke sini, ini dekat ke sini, ini dekat ke sini, yang dekat-dekat yang sentroid ini warnanya coklat. Yang paling dekat ke sentroid yang ini warnanya hijau. Yang paling dekat ke sini adalah warnanya biru. Jadi terbagi menjadi 3 klaster untuk iterasi pertama. Kemudian iterasi berikutnya, iterasi kedua, ya dari yang coklat itu dihitung ulang sentroidnya. Dari yang hijau dihitung ulang sentroidnya. Dari yang biru ini dihitung ulang sentroidnya menjadi sentroidnya akhirnya menjadi yang pertama di sini, yang ini kemudian yang lain di sini, yang lain lagi di sini. Ya, kemudian iterasi berikutnya dengan berpindahnya sentroid ini 1, 2, dan 3 ini, maka objeknya assign atau membership ke ini apa, ke sentroid ini ya, sebagai prototype dari masing-masing cluster. Ini dihitung ulang, yang tadinya di sini hijau menjadi coklat karena ternyata lebih dekat ke sini. Ya, jadi di iterasi ketiga ini di assign ulang objek-objeknya ke sentroid yang terdekat. Kemudian untuk yang iterasi keempat ini kemudian dihitung ulang sentroidnya, ternyata berpindah agak ke bawah, dihitung ulang dari yang coklat-coklat pindah ke bawah sentroidnya, dari yang hijau-hijau ternyata ini juga berpindah sedikit, yang biru-biru berpindah. Kemudian berikutnya iterasi 5, kita lihat objek-objeknya. Objek-objeknya akan di-assign ulang, mana yang lebih dekat ke sini, sentroid ini, mana yang lebih dekat ke sentroid ini, mana lebih dekat ke sentroid ini. Kita perhatikan objek-objeknya, ya, lihat warnanya antara lain, ya, kita lihat. Nah, ini berubah, yang tadinya warnanya hijau menjadi coklat misalkan. Jadi assign ulang objek-objeknya, tulisan 5, kemudian 6,
6 udah, dan ini udah stabil ya. Jadi kita lihat ulangi lagi iterasi 1, 2, 3 sampai 6 sini sudah stabil. Di mana kita lihat ulangi lagi ya. Iterasi 1 di sini awalnya inisialisasi. Ini ada sentroid, sentroid, sentroid. Kemudian ini adalah objek-objeknya. Kita lihat bahwa ini yang coklat karena dekat ke sentroid sini, yang biru dekat ke sentroid sini, biru ini, hijau dekat ke sentroid ini. Kemudian kita lihat iterasi 2, di mana di iterasi kedua itu sentroidnya dihitung ulang, artinya bergeser seperti ini, bergeser ke bawah karena berdasarkan dari yang coklat. Kemudian ini juga bergeser ke bawah, ini bergeser ke bawah, agak ke bawah. Kemudian dihitung ulang ininya, di-assign ulang, dan seterusnya sampai stabil di sini. Oke. Ya. Jadi secara lebih detailnya clustering k-means ini merupakan iterasi algoritma, iterasi yang sederhana ya. Dipilih sentroid, kemudian dilakukan pengulangan ya, looping, di mana setiap objek atau setiap titik itu di-assign ke sentroid yang terdekat, kemudian dihitung ulang sentroidnya dan seterusnya sampai sentroidnya itu stabil atau tidak berubah, ya. Tetap di situ. Kemudian di awalnya kita menentukan inisial sentroid itu biasanya secara random. Nah, dengan menentukan sentroid secara random, klaster-klaster yang dihasilkan bisa bervariasi antara satu kali kita dengan sebuah inisialisasi random dengan run inisialisasi random yang lain, itu bisa berbeda-beda klaster yang dihasilkan. Sentroid itu biasanya di sini yang dipakai adalah min, ya, namanya k-means ini, means dari titik-titik, yaitu rata-rata dari titik-titik dalam klaster. Tapi kadang-kadang bisa juga dengan yang lain. Bisa lihat tabel 72 di buku ya. Kita lihat tabel 72 di buku. Sini ada di atas. Ya, ini biasanya dengan min, ini ya, dengan min. Ya, sentroid itu, tapi di sini ada juga dengan median, di mana proximity function-nya adalah dengan Manhattan. Kita lihat secara sekilas untuk sekedar mengingatkan min dengan median. Ini saya ambil dari website ini ya, halaman ini. Kita lihat kalau distribusinya simetrik seperti ini, maka min dan median itu di tempat yang sama. Tapi kalau asimetrik seperti ini, ya ini minnya ada di sini, rata-ratanya, kemudian mediannya ada di sini ya. Jadi kita lihat nilai min dengan nilai mediannya bisa berbeda kalau ini tidak simetrik. Niatnya di sini adalah distribusinya, nilainya, di sini adalah jumlahnya. Ya. Ya, jumlahnya. Yang kita lihat kemudian sebentar. Ya, kita lanjutkan. K-means akan konvergen untuk pengukuran proximity
pengukuran proximity yang umum ya seperti tadi ada mean, ada median, kemudian tadi ada menggunakan sini proximity functionnya ada L1 Manhattan. Kira ini kita udah pernah pelajari ya Manhattan. Ya, di Manhattan itu adalah atau city block, Manhattan adalah city block. Nah, kemudian ada L2 yaitu Euclidean ya, yang biasanya kita menggunakan Euclidean. Jadi meskipun juga bisa menggunakan yang lain, ada cosine, ada Blackman divergence. Ya, jadi di sini biasanya konvergen. Kemudian konvergen itu biasanya terjadi dengan hanya beberapa iterasi ya, dengan sedikit iterasi. Ya. Sering-sering stopping condition itu diubah ke bukan benar-benar centroidnya tidak bergerak atau tidak berubah, tapi ada sedikit perubahan saja, jadi udah dianggap stabil. Ini kompleksitasnya itu ini apa cukup simpel ya, karena antara N dengan K dengan I dengan D ya, ini adalah yang tingkat 1 saja, jadi N jumlah titiknya, K jumlah klasternya, I jumlah iterasinya, D jumlah atributnya. Jadi kompleksitas yang linear ya. Kemudian kita lihat ya, di proses K-means itu mempunyai objective function, yaitu fungsi objektifnya, fungsi tujuannya yang hendak dituju, bahwa biasanya objective functionnya yang menggunakan contoh seperti contoh tadi, contoh titik-titik 2 dimensi itu mengukurnya dekat, yang dekat itu adalah, atau jarak itu adalah menggunakan Euclidean. Ya, Euclidean itu adalah garis lurus atau jarak udara. Ini adalah dengan sum square error, dengan sum square error, di mana setiap titik errornya itu adalah jarak terdekat, yang seperti tadi yang kita sudah bahas, jarak terdekat. Nah, ini untuk mendapatkan SSE, sum square error, ini disquarekan, distance-nya disquarekan, kemudian dijumlahkan di sini di internal cluster, masing-masing cluster, ini adalah masing-masing cluster. X itu adalah titik, kemudian C itu adalah cluster ke I, ya. Kemudian ini adalah internal cluster, kemudian cluster dari cluster pertama sampai cluster ke K. Jadi objective function-nya adalah SSE, artinya mencoba meminimalisir SSE. Ya, ini di mana X ini adalah titik data point atau objeknya, kemudian di dalam cluster CI internal, kemudian MI ini adalah centroid, jadi antara centroid dengan ini, centroid dengan masing-masing titik. Ini distance-nya tadi adalah dengan Euclidean distance ya, kita contohnya. Kemudian SSE itu memperbaiki, atau ya SSE itu semakin kecil ya untuk setiap iterasi Kamin sampai dia mencapai lokal atau global minima. Jadi ini adalah satu hal yang penting, bagaimana
isu tentang lokal dan global minima ini. Nanti akan kita lihat. Ya, ini saya kira ini berkaitan dengan optimization tadi ya, meskipun tidak dibahas secara lengkap, tapi ini adalah bagaimana di mana K-means itu dianggap sebagai optimization tadi di atas ya. Yang saya katakan ini tidak ada, tapi sebenarnya ada ternyata ya. Optimization problem ini ada, meskipun itu dibahas secara singkat, saya ada. Ya. Ya, maaf ya. Ya, ini dibahas juga meskipun secara singkat. Jadi K-means ini merupakan optimization problem, tetap sebagai optimization problem. Nanti kita lihat bagaimana global optimal dan lokal optimal untuk K-means yang di K-means bisa terjebak ke lokal optimal. Ya, balik tadi. Oke, di sini. Ya, bagaimana supaya mencapai global optimal, tidak terjebak di lokal optimal. Ini ada dua dua clustering K-means yang berbeda ya. Ada yang aslinya objek-objeknya titik-titik seperti ini, kemudian didapatkan yang optimalnya, yang suboptimalnya. Yang optimal di sini artinya adalah global optimal. Kemudian di sini adalah lokal optimal ya. Lokal optimal. Ya, kenapa di sini global optimal? Karena kalau menggunakan SSE, artinya SSE-nya itu yang minimal untuk kasus data seperti ini ya, karena data ini relatif sederhana, data 2 dimensi, sehingga bisa dilihat dengan mudah untuk menentukan bahwa ini adalah global optimal, SSE-nya terendah. Ya, kemudian di sini lokal optimal itu artinya mengapa disebut dengan lokal optimal? Karena dari iterasi menuju dari sini ke sini, di mana ada inisial centroid, suatu inisial centroid kemudian akhirnya menjadi seperti ini, itu errornya mungkin semakin rendah, dan ini yang paling rendah dalam proses itu, tetapi tidak yang terendah secara menyeluruh ya. Mungkin akan saya coba untuk menggambarkan secara singkat. Coba untuk menggambarkan secara singkat. Di sini sebentar. Ya, oke. Menggunakan blackboard. Blackboard. Oh, whiteboardnya. Saya coba menggunakan whiteboard ini. Ya, ini adalah whiteboard. Whiteboardnya Jimit ya. Ya, kita bisa lihat di sini. Ini sebentar. Jadi kalau misalkan katakanlah di sini adalah iterasi ya. Ini adalah iterasi. Bagus gambarnya. Ulangi lagi. Ya. Ini kita lihat di sini adalah ya, misalkan di sini adalah iterasi yang iterasi ke sini. Ya.
Maka dengan satu iterasi di sini, kemudian iterasi berikutnya di sini, ya, kemudian iterasi berikutnya di sini, ininya di sini, maaf, di sini ini adalah errornya, ya, sum square error, ya, di sini iterasi, ya. Maka kemudian didapatkan bahwa kita ini iterasinya tuh di sini, yang atau mungkin nggak sampai situ ya. Ya, mungkin iterasinya di sini. Dan saat iterasinya di sini, ya iterasinya di sini itu sum square-nya error sini, dan iterasi di sini udah stabil ininya, centroidnya. Centroidnya sudah stabil. Padahal kalau menggunakan yang lain, menggunakan inisial centroid yang lain, ya, saya gambarkan lagi, misalkan inisial centroid yang lain, misalkan dengan warna lain, misalkan, ya, misalkan warnanya merah, ya, menggunakan yang lain, inisial yang lain, mungkin inisial yang lain itu katakanlah yang tadinya SSE-nya sama dekat dengan sini, warnanya merah. Oke. Ya, di sini kemudian misalkan sebenarnya bisa kemudian yang kedua di sini, dan misalkan akhirnya misalkan bisa seperti itu, atau bisa juga misalkan adalah di sini, kemudian di sini, kemudian di sini, dan di sini. Nah, ini yang misalkan ini yang paling rendah dari semua kemungkinan, SS yang paling rendah di sini, baik iterasinya sama atau tidak dengan yang merah dengan yang hitam, tapi ini adalah dengan semua kemungkinan inisial centroid yang berbeda-beda, ini SSI yang terendah. Sehingga yang merah ini adalah global optimal. Global optimal di mana di sini optimal dengan objective function-nya tadi adalah SSE. Jadi artinya minimal SSE. Di sini salah satu lokal optimal. Ya, yang sekira seperti itu. Kita lanjutkan. Ya. Ya, di sini tadi sampai sini. Ya. Jadi di sini mendapatkan cluster yang optimal, ini yang suboptimal. Di sini adalah yang global optimal, bisa didapatkan ini lokal optimal. Ya, ya, itu menunjukkan untuk algoritma K-means, ya, untuk algoritma K-means itu pentingnya pemilihan initial centroids, ya. Kita lihat misalnya centroidnya ada 3 di sini, 1, 2, dan 3 inisial centroidnya. Kemudian kita lihat centroidnya menjadi di sini, dan di sini. Kita lihat kemudian anggota-anggotanya, ya, anggota-anggota titik-titiknya, kita lihat perubahannya. Ya, dan ininya perubahan centroidnya juga, ini iterasi ketiga, iterasi keempat, iterasi kelima, dan di sini udah cukup stabil. Artinya kita lihat dengan data seperti ini, data yang tidak berlabel, ya, artinya yang sebenarnya warnanya sama dan bentuknya sama, semua objek-objek, semua titik-titik di sini, ya. Nah, kita lihat dengan adanya ini, dengan adanya centroid 3 ini, yang inisialnya ada di sini, dan di sini,
hasil akhirnya adalah kemudian menjadi warna-warna. Ini adalah klaster pertama yang hijau, klaster kedua yang biru, klaster ketiga yang coklat ini. Artinya ini contoh yang tidak optimal, yang suboptimal, yang lokal optimal. Ya, ya permasalahan dengan pemilihan initial points, ya. Pemilihan initial points, ya, initial centroid. Ya, jika ada misalkan cluster yang sesungguhnya, ini realnya di dalam tanda petik, karena untuk kasus yang nyata, kasus yang real, jumlah klaster yang realnya itu kita nggak tahu jumlah K-nya. Ya misalkan katakanlah ada jumlah K real cluster, kemudian untuk kans untuk kemungkinan kans untuk pemilihan satu centroid untuk setiap klaster, ya. Jadi misalkan tadi ada cluster, ya, ada cluster, bahwa untuk pemilihan satu centroid yang real, yang satu centroid untuk setiap klaster yang benar-benar, nanti itu kemungkinannya kecil bahwa pemilihan awal centroid kemudian benar menjadi centroid cluster yang sesungguhnya itu kemungkinan kecil, cukup kecil, apalagi kalau K-nya itu besar, ya. Jika klasternya mempunyai ukuran yang sama, ini kalau klasternya mempunyai ukuran yang sama, ya, artinya kondisinya udah kondisi yang menguntungkan, jumlah atau ukuran klasternya sama. Padahal untuk kasus real kadang ukuran klaster tidak sama, dan itu nanti menjadi permasalahan lagi di K-means, ya. Jadi misalkan ada sejumlah klaster yang ukurannya sama, n, sebanyak n titik, n objek, maka ini P, ya, probabilitas, ya, P, kemungkinan ini tadi, ya, kemungkinan memilih sebuah centroid dari klaster yang sesungguhnya ini kemungkinannya kecil, karena di sini adalah K faktorial. K itu jumlah klaster, kemudian bagi K kali K. Dimana misalkan contohnya K itu sama dengan 10. Maka probabilitasnya adalah 10 faktorial bagi 10 pangkat 10, yang artinya 0,00036. Ya, ya. Kadang-kadang initial centroid itu kemudian di-readjust, ya, artinya dengan iterasi itu tapi kadang-kadang tidak. Ya, misalkan contohnya ada 5 pasang klaster seperti ini. Ya, ini adalah 5 pasang, ya, ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian di sini dimulai dengan 2 initial centroid untuk satu klaster, untuk setiap pasang klaster ini. Jadi di sini ada 2. Di sini ada 2, ya. Ada 2 inisialnya. Di sini ada 2, ada 2, ada 2. Jadi di sini contoh 2 itu ada di sini. Maksudnya di satu klaster kecilnya ini ada masing-masing 2, 2, 2, 2, 2. Kita lihat, nah ini adalah iterasinya seperti ini, ya.
Nah, kemudian kita lihat interaksinya sampai kita lihat di sini hasilnya bagus ya, meskipun di sini duanya semua di sini, inisial sentroidnya dua semuanya di sini, dua semuanya di sini, dua semuanya di sini, dua semuanya di sini. Ini hasilnya bagus ya, karena di sini menjadi satu klaster. Jadi tadi dikatakan katakanlah ini adalah pasangan-pasangan yang dekat-dekat di sini, artinya sebenarnya klaster kecil-kecil yang berbeda tapi dapat dianggap sebagai pasangan. Ini adalah hasilnya bagus dengan inisial sentroid seperti itu. Kemudian kalau misalnya di sini kita mulai inisial sentroidnya ini adalah ada yang mempunyai 3 inisial sentroid. Ini ada 3 inisial sentroid, 1, 2, 3 yang silang ini ya. Sedangkan yang lain ada yang hanya 1, ini hanya 1. Di sini ada 2, ini ada 1 di sini, ada 1 ya ini. Kemudian untuk yang pasangan ini ada 2, pasangan ini ada 2 inisial sentroidnya. Nah, pasangan ini ada 3. Ya. Kemudian kita lihat iterasi-iterasinya ya, kita lihat iterasi-iterasinya. Ini bergerak sentroidnya. Nah, kemudian ya kita lihat iterasinya sampai iterasi keempat. Kita lihat bahwa ini bagus di sini hasilnya. Ini adalah klaster. Nah, kalau di sini ini menjadi satu klaster seperti ini. Ini bagus. Nah, kemudian juga ini 3. Jadi 3 ya. Jadi 3 ini ada yang biru, ada yang hijau, ada yang coklat. Ini harusnya ada 2. Jadi ini contoh bagaimana 10 klaster yang tadi pertama itu hasilnya bagus dengan inisial sentroid yang masing-masing 2 tadi per pasangan, kemudian di sini hasilnya jelek. Ya, solusinya bagaimana? Solusi untuk permasalahan inisial sentroid yang berbeda-beda tersebut yaitu bisa dengan multiple trans ya. Jadi dicoba berkali-kali dijalankan ya, dicoba berkali-kali dengan run atau dijalankan berkali-kali, yaitu membantu, tapi kadang-kadang enggak juga ya. Jadi tidak mesti. Kemudian ada juga beberapa strategi bagaimana memilih inisial sentroidnya sebanyak itu, kemudian memilih dari beberapa inisial sentroid ya, kita kemudian pilih. Salah satunya adalah dengan memilih yang paling terpisah-pisah ya, yang paling widely separated, yang paling terpisahnya paling jauh-jauh ya. Misalkan menggunakan apa yang disebut dengan K-means plus ya. Jadi memilih inisial sentroidnya tidak dengan random tapi dengan yang most widely separated untuk inisial sentroidnya ya. Atau juga kita menggunakan hierarchical clustering yang nanti akan kita bahas di kesempatan berikutnya, di video berikutnya insya Allah, untuk menentukan inisial sentroid. Atau juga dengan bisecting K-means ya, dengan bisecting K-means. Ya, nanti ada contohnya juga dengan bisecting K-means, di mana di bisecting K-means ini tidak terlalu rentan ya terhadap permasalahan inisialisasi. Ya, untuk K-means plus ya,
Ini tentunya pendekatannya bisa dengan pendekatan ini menjadi lebih lambat ya dalam menentukan dibandingkan dengan kalau random, karena di sini tadi menggunakan yang most widely separated ya. Ya, tetapi meskipun lambat tapi lebih konsisten ya, atau sangat konsisten menghasilkan hasil yang lebih bagus. SSE-nya lebih rendah ya. Ya, kemudian ini masih menggunakan kompleksitasnya adalah log K, di mana K ini adalah jumlah klaster atau jumlah center atau jumlah klaster ya. Untuk memilih initial centroid ya, jadi K-means plus ini dalam hal pemilihan himpunan initial centroid yaitu C di K-means secara garis besar menggunakan seperti ini. Pertama dipilih random ya, kemudian step by stepnya sebanyak K-1 ini dipilih jarak yang seperti tadi most widely separated ya, most widely separated, di mana di sini dicari dengan jarak di sini ya, kemudian dipilih yang probabilitasnya proporsional yang hanya menghasilkan most widely separated. Kemudian kita bisa untuk K-means ini kita juga perlu ada preprocessing, itu datanya dinormalisasi. Jadi data dinormalisasi ya, data dinormalisasi kalau misalkan antara X dan Y misalkan untuk dua dimensi, dua atribut, misalkan antara yang satu dengan fitur satu atau dimensi satu dengan dimensi yang lainnya itu tidak seimbang atau tidak sama ya. Misalkan yang satu misalkan berat dalam kilogram yang mungkin hanya range-nya dari katakanlah dari 50 sampai 150, kemudian yang satunya lagi, dimensi satunya lagi misalkan penghasilan dalam rupiah yang itu bisa range-nya dari yang ratusan ribu sampai jutaan gitu. Nah, itu dinormalisasi. Kemudian dieliminasi outlier-nya. Jadi dideteksi outlier, kemudian dihilangkan outlier-nya. Ini adalah pre-proses. Kemudian untuk post-proses ini adalah menghilangkan apa yang disebut dengan empty cluster, ya, cluster yang kosong, hanya ada centroidnya saja tapi tidak ada anggotanya. Nanti akan kita lihat contohnya empty atau kecil, ini tidak ada anggotanya atau anggotanya sedikit ya, yang itu bisa merepresentasikan outlier karena anggotanya cuma sedikit, cuma satu atau dua. Cluster itu anggotanya satu atau dua atau tiga, padahal yang lain misalkan puluhan atau bahkan ratusan. Ya, kemudian juga men-split cluster yang loose ya. Cluster yang loose itu adalah cluster yang mempunyai SS yang lebih tinggi, yang relatif tinggi ya. Jadi mungkin bisa digambarkan cluster yang besar dan jarang-jarang titik-titik anggotanya. Ya. Dan juga menggabungkan cluster yang dekat ya, yaitu yang mempunyai low SSE, ada cluster yang dekat-dekat ya, yang misalkan yang agak padat dan satunya lagi yang agak padat juga, dekat-dekat artinya yang dekat dan ini mempunyai SSE yang rendah. Yang langkah-langkah ini digunakan ya untuk beberapa kali dalam proses clustering, misalkan untuk yang namanya algoritmanya ISO data.
Ini contoh untuk empty clusters ya, di mana di sini misalkan contohnya satu dimensi ya, satu dimensi untuk memudahkan satu dimensi ya, di mana ini adalah titik-titiknya, objek-objeknya ya. Ya, objek-objeknya. Kemudian ini adalah centroidnya. Kita lihat ya, ini seperti ini ya. Kemudian kita lihat dalam prosesnya, iterasinya, semua titiknya ini, yang 3 ini di sini gabung ke centroid ini, sedangkan yang kanan semua yang kiri ke sini, semua 3 yang kiri, 3 yang kanan ke sini, sehingga yang di tengah ini yang kemudian iterasi dari sini kemudian ke sini, ini tidak mempunyai anggotanya, adalah klaster yang kosong. Ya. Kemudian K-means, yang algoritma K-means yang dasar itu bisa menghasilkan klaster yang kosong. Ada beberapa strategi ya untuk mengatasi itu, yaitu dengan memilih titik-titik yang berkontribusi paling banyak ke SSC, ya artinya berkontribusi ke error, SSC kan errornya ya, dan menjadikannya itu adalah centroid yang baru ya. Jadi ada titik yang menghasilkan kontribusi SSC yang besar atau terbesar, dibuat centroid yang baru ya. Mungkin yang di pinggir-pinggir gitu ya, yang di pinggir-pinggir jauh, nah itu kemudian dibuatlah di situ centroidnya. Kemudian bisa juga di sini titik dari klaster, ini klaster ya, jadi klaster yang mempunyai SS yang paling tinggi. Jadi ini klaster, ini sebuah titik dari klaster yang mempunyai SS yang tinggi. Kalau ini titik yang SS-nya tinggi, ini klaster yang SS-nya tinggi, satu titik dibuat centroid yang baru. Kalau ada beberapa empty cluster, ya bisa diulangi beberapa kali. Ini cara-cara seperti ini. Kemudian dalam algoritma K-means yang dasar ini, centroid diupdate setelah semua titik diassign ke centroid. Sebagai alternatifnya, untuk update centroidnya itu bisa bukan setelah semua titik, tapi bisa incremental ya, incremental. Jadi tidak setelah semua titik ya. Jadi assignment mengupdate misalkan 0 atau 2 centroid. Jadi bisa mengupdate 0 terus 2 centroid ya. Tapi di sini lebih mahal komputasinya ya. Kemudian menghasilkan juga dependensi, ketergantungan terhadap urutan ya, urutan mana dulu yang digunakan untuk mengupdate ya. Tapi di sini tidak akan menghasilkan empty error, jadi adalah plus minusnya seperti itu. Kemudian untuk empty cluster, kemudian untuk empty cluster itu bisa juga dengan bisecting K-means ya, yaitu varian dari K-means yang menghasilkan sebuah partitional clustering atau hierarchical clustering, yaitu dengan bisecting, jadi dipecah-pecah dua-dua. Ya, di sini intinya adalah dipecah menggunakan ini adalah yang lowest SSE, SSE paling rendah ya. Ya, ini kita lihat dari SS yang paling rendah. Ini salah satu kata kuncinya, saya kira yang penting. Salah satu hal yang pentingnya. Ya, kita lihat dari contoh di sini. Ya, ini dua.
inisial centroidnya, kemudian ditambah. Karena balik lagi, karena yang tadi yang di sini itu adalah yang SSE-nya yang loss tadi ya, yang loss SSE tadi. Ini adalah loss SSE, kemudian dipecah di sini menjadi 3, sehingga di sini adalah cluster di-assign ke sini, titik-titiknya ini di-assign ke sini, ini di-assign merah, di-assign ke sini. Dan ya ini kemudian yang di sini yang dipecah menjadi 2, kemudian di sini dipecah menjadi 2 seperti ini, dan kemudian di sini yang di sini dipecah menjadi 2, kemudian di sini dipecah menjadi 2, kemudian di sini dipecah menjadi 2, dan kemudian yang terakhir di sini dipecah menjadi 2 seperti ini. Di sini adalah bisecting k-means. Ya, kemudian keterbatasan dari k-means, ini ada beberapa permasalahan untuk k-means ya. Salah satunya adalah kalau klasternya mempunyai perbedaan dari sisi ukuran, dari sisi kepadatan, dan bentuknya yang tidak membulat ya. Ya, kemudian juga k-means itu mempunyai masalah kalau datanya itu mengandung outlier. Ini untuk yang ukurannya berbeda, ukuran klasternya. Di sini adalah yang dari mata kita lihat ini bagusnya adalah seperti ini, klaster, dan ini klasternya di sini, dan klasternya di sini, bagusnya. Nah, kemudian kita lihat dengan k-means, dengan 3 centroid, akan dihasilkan seperti ini klasternya seperti pertama, kedua, ketiga. Ini apa? Dengan adanya perbedaan ukuran itu menyulitkan, itu menjadi kelemahan bagi k-means, bisa k-means mendapatkan yang salah seperti ini. Kemudian dengan perbedaan density, ya, ini longgar jarang-jarang ini padat-padat seperti ini. Jadi di sini menggunakan mata, mestinya seperti ini. Secara visual kita kelihatan inilah yang pertama, yang merah, yang kedua, dan yang hijau, tetapi yang merah dan biru dan hijau, tetapi ini mempunyai perbedaan densitas sehingga bisa dihasilkan di k-means itu seperti ini, tidak benar hasilnya. Karena yang pertama ini, kedua ini, ketiga seperti ini ya, ini benar. Kemudian juga bentuknya yang tidak globular, tidak membulat. Yang harusnya gini, kalau dilihat secara mata ya, dan lebih bagus seperti ini. Nah, tetapi dengan k-means dihasilkannya ini adalah 2 klaster, ini yang pertama di sini, yang kedua di sini, yang cenderung membulat. Ya, k-means cenderung membulat. Ya, kemudian untuk mengatasi kelemahan dari k-means, ya misalkan contohnya di sini, salah satunya adalah solusinya adalah menggunakan banyak klaster. Jadi klasternya itu diperbanyak. Yang misalkan kita diperbanyak inisial centroidnya, misalkan jadi diperbanyak klasternya, kemudian nanti digabung-gabung lagi. Ya, jadi untuk di sini menemukan bagian-bagian dan klaster, kemudian nanti perlu digabungkan lagi. Ya, misalkan ini adalah seperti ini, harusnya gini, dan gini, dan gini, 3 klaster. Ini ada klaster kecil, yang nanti ini digabungkan, yang di sini digabungkan. Ya, artinya perlu proses lagi menggabungkan. Ini juga seperti ini, yang berbeda kepadatannya. Ini ada klaster yang kecil. Kemudian nanti ini digabungkan. Sekali lagi, perlu ada proses penggabungan. Demikian juga yang berbeda, yang tidak globular seperti ini ada kecil. Kemudian nanti perlu digabungkan. Artinya perlu proses penggabungan. Ya, seperti itu untuk k-means ya. Insya Allah nanti berikutnya kita akan membahas tentang hierarchical clustering, khususnya yang aglomeratif.